Halo pecinta Persib Bandung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan mari kita mulai berita terbaru hari ini. Persib Bandung didesak tambah amunisi demi target juara Liga 1. Persib Bandung harus bergerak cepat untuk merekrut pemain baru di sisa waktu yang ada pada jendela transfer paruh musim ini. Pengamat Persib Bandung, Indra Jaya mengungkap klub butuh amunisi baru karena banyak lubang usai ditinggal beberapa pemain cedera. Diketahui, sejumlah pemain utama Persib seperti Rahmat Irianto dan Deddy Kusnandar mengalami cedera dan diperkirakan harus menepi cukup lama. Sebelumnya, Rezaldi Hehanusa dan Febri Haryadi juga belum pulih dari cedera. Oleh karena itu, Persib Bandung dianggap harus mencari pemain baru untuk menambal posisi yang ditinggal para pemain yang cedera itu. Apalagi, Persib punya target untuk back-to-back juara. Dengan cederanya Irianto berarti beberapa pemain utama Persib menepi. Jadi penambahan pemain mumpung masih ada waktu yang sangat diperlukan untuk melengkapi keseimbangan minimal skuad yang ada, kata Indra Jaya, Senin, tanggal 13 Januari tahun 2025. Jangan sampai jomplang di putaran kedua, apalagi ada beberapa pemain yang rentan cedera juga dan akumulasi kartu. Jadi, pemain tambahan yang kualitasnya tidak terlalu jauh dengan utama diperlukan karena akan banyak rotasi nanti di putaran kedua, sambungnya. Dengan cederanya Deddy dan Irianto, Indra menyebut Persib harus mendatangkan pemain yang bisa ditempatkan di posisi fullback dan gelandang. Menurutnya, pemain tersebut harus melengkapi komposisi skuad jika pelatih Bojan Hodak menerapkan formasi 3-4-3. Walaupun dia winger bukan fullback, ketika bermain dengan 3-4-3 sepertinya bisa dimainkan di posisi gelandang sayap, ujarnya. Indra juga membocorkan pemain yang dirumorkan sedang diburu Persib saat ini. Meski tidak secara gamblang, menurutnya sosok incaran tersebut merupakan pemain muda yang bisa ditempatkan di posisi fullback kanan dan juga gelandang. Bagusnya ada satu pemain muda yang bisa main di flank dan gelandang, ada kalau bukan salah itu pemain sudah jadi incaran, tidak tahu tapi deal atau sebaliknya. Dia salah satu pemain yang bisa main di sayap dan gelandang, tutup Indra. Persib Bandung berupaya pertahankan rekor tak terkalahkan di hadapan pendukung sendiri saat hadapi Dewa United. Persib Bandung akan kembali melakoni laga krusial pada pekan ke-19 Liga 1 2024/25 di hadapan para pendukungnya yakni Bobotoh. Maung Bandung dijadwalkan menghadapi Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025. Laga ini sangat penting bagi Persib, karena mereka tengah berusaha mempertahankan rekor tak terkalahkan di musim ini. Setelah berhasil melewati 18 laga pertama tanpa pernah kalah, dengan rincian 11 kemenangan dan 7 hasil imbang, Persib kini menghadapi ujian berat melawan Dewa United. Meski mengalami hasil imbang 1-1 saat bertandang ke PSBS Biak pada tanggal 11 Januari tahun 2025, mereka tetap menunjukkan konsistensi permainan. Dalam 5 pertemuan sebelumnya, Persib mendominasi sejarah pertandingan. Persib berhasil memenangkan 2 kali, sedangkan 3 laga lainnya berakhir imbang, termasuk pertemuan pada putaran pertama musim ini. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali, pada tanggal 19 Agustus tahun 2024 lalu, Persib 2 kali unggul melalui gol Tirone Del Pino. Namun, Dewa United mampu menyamakan kedudukan berkat gol dari Septian Bagaskara dan Egy Maulana Fikri. Pada pekan ke-18 kemarin, Dewa United menunjukkan performa impresif. Mereka meraih kemenangan 2-0 atas Arema FC, berkat 2 gol dari Alex Martins. Persib harus lebih waspada, mengingat Dewa United tengah dalam tren positif. Pada laga melawan Dewa United, Persib dipastikan akan bermain tanpa bek andalan mereka, Nick Kuipers.
Ia mendapat kartu merah dalam pertandingan kontra PSBS Biak. Meskipun demikian, 4 pemain yang sebelumnya absen, yaitu Beckham Putra Nugraha, Gustavo Franca, Kevin Mendoza, dan Ciro Alves, siap kembali tampil. Pertarungan ini tentu akan menjadi laga seru dan penuh ketegangan. Persib yang ingin mempertahankan rekor tak terkalahkan dengan Dewa United yang berusaha melanjutkan momentum kemenangan mereka. Pelatih Persebaya Paul Munster frustasi bersaing dengan Persib dan Persija untuk juara Liga 1 2024/25. Paul Munster nampak frustasi saat menjawab pertanyaan bagaimana persaingan dengan Persib dan Persija di papan klasemen Liga 1 2024/25. Persebaya mendapatkan hasil buruk dengan kalah dari PSS Sleman pada pekan ke-18 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Tim berjulukan Bajul Ijo itu kalah dengan skor 1-3. Gol Persebaya dilesatkan oleh Bruno Moreira melalui sepakan penalti pada menit ke-59. Sementara 3 gol PSS dilesatkan oleh Gustavo Tocantins menit 4, Kleberson menit 17, dan Nicolao Dumitru menit 45+2. Sebenarnya Persebaya mencetak 2 gol namun dianulir wasit. Gol Bruno pada menit ke-23 dianulir karena Kleberson dilanggar oleh Flavio Silva. Lalu gol Dejan Tumbas pada menit ke-49 dianulir karena Bruno Moreira yang memberi umpan dalam posisi offside. Kekalahan itu membuat Persebaya masih berada di papan atas. Persebaya masih di posisi kedua dengan 37 poin. Mereka selisih 3 poin dari pemuncak klasemen sementara yakni Persib Bandung. Di posisi ketiga, Persija menempel ketat dengan 34 poin. Paul Munster menyinggung kinerja wasit yang merugikan timnya. Karena itu, ia terlihat frustasi bagaimana caranya Persebaya bisa memenangi liga. Dengar, di babak pertama, saya sudah tahu Sleman akan memenangkan pertandingan ini, saya sudah tahu. Pertandingan sudah berakhir, kata Paul Munster setelah laga dalam konferensi pers di Stadion Manahan. Wasit tersenyum saat saya mencoba berbicara, hakim garis harus tidak tahu apa-apa, wasit keempat saya rasa dia tidak tahu apa tugasnya. Tapi kami bisa berjuang di babak kedua, kami mencetak gol pertama, kami terus melaju. Pertandingan tertunda, pelanggaran, membuang-buang waktu, wasit tidak punya kendali. Kami berbicara tentang hal yang sama. Bagaimana kami memenangkan liga? Persebaya tidak memenangkan liga selama 20 tahun. Sangat sulit bahkan untuk bersaing di liga. Pertandingan ini sudah dimenangkan, ujarnya. Selanjutnya, Persebaya akan melawan Malut United pada Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025.